Dari mana bro? Rajin amat bro. Sepedaan dari Merauke, muter ke Malaysia, ke Singapura, Thailand, Singapalai, Songpantai. Kelihatan banget kan bro. Iyalah, ini gimana tuh udah pengen kurus nih, susah. Oh iya, Anda kan artis K-pop. Oh, iya dong, model-model kekinian. Oh. Kebetulan nih, saya ada mau ditanyakan. Ngobrol-ngobrol yuk. Yuk. Ayo, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mang Ewok. Tapi kali ini saya tidak akan menceritakan atau mendongengkan cerita apapun. Dan pada kali ini saya bersama teman saya. Silahkan kenalkan nama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Prabudita. Saya adalah seorang pelatih basket di SMA dan SMK Al-Marwah. Bagaimana kabarnya bro? Baik bro. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang manfaat dari pemanasan sebelum berolahraga. Kenapa saya angkat materi ini? Karena di lapangan ya banyak sekali teman-teman yang ingin berolahraga tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, kalau menurut Bro Sandi nih, apa sih manfaatnya dan apa perbedaannya pemanasan dan pendinginan itu? Oke. Sebelumnya buat teman-teman yang sering olahraga nih, jangan pernah sampai lupa untuk pemanasan. Kenapa? Pemanasan ini ada hal sepele, tapi impactnya besar untuk otot kita. Pemanasan itu harus dilakukan agar kita siap melakukan aktivitas yang berat yang menggunakan otot dan tenaga, apalagi nanti hubungannya dengan metabolisme. Takutnya kita tidak melakukan pemanasan, olahraga yang kita lakukan berat, kita bisa terjadi cedera yang lumayan fatal bro. Cuman gara-gara pemanasan. Berarti itu ya, karena kalau kita lupa melakukan pemanasan, resikonya itu tadi cedera. Siapapun pasti akan takut ketika kita sudah mengalami cedera. Nah, untuk pemanasan ini langsung masuk ke pemanasan. Misalkan saya akan melakukan olahraga basket, apakah pemanasannya itu sama dengan pemanasan ketika saya akan melakukan olahraga futsal misalkan? Oke, pada dasarnya semua warming up itu pemanasan untuk jenis setiap cabang olahraga itu hampir sama. Cuman pemanasan yang baik adalah pemanasan yang dilakukan dengan gerakan itu go on pain sampai terasa nyeri baru ditahan. Jadi jangan sampai melakukan gerakan pemanasan itu ngasal. Seperti misalkan kita narik lengan itu ngasal, atau tidak lurus, tidak sampai sakit. Itu salah. Itu pemanasan yang salah. Pemanasan yang betul itu adalah saat si otot benar-benar ditarik, kerasa sakit baru ditahan. Hitungannya biasa ya 8 detik. Itu boleh, dan itu bagus. Terus pemanasan biasanya harus dilakukan itu secara sistematis dari atas ke bawah. Itu harus dilakukan karena kenapa? Mengurangi cedera otot. Pemanasan dilakukan terus biar tubuh kita lebih siap dalam melakukan kegiatan yang berat seperti loncat, menembak, body impact dengan body kontak dengan yang lain, dengan pemain lawan. Itu bisa mengakibatkan cedera apabila kita tidak melakukan pemanasan yang betul. Terus tambahan ya buat teman-teman yang lain, sering ada istilah kenapa sih bisa telat panas saat main. Oh itu kan paling penting ya, krusial. Oke, itu kebiasaan para atlet sebelum melakukan pemanasan setengah-setengah dan tidak dilakukan dengan benar. Nah di kondisi seperti ini kita biasa sebut dengan kondisi second wind. Jadi saat kita melakukan pemanasan dengan lama dan terstruktur itu sampai di puncak. Nah dari puncak kita harus turunkan dulu, cooling down, relax dulu. Jadi otot yang tegang dilekskan. Nah saat mendapat kondisi second wind itu insya Allah tidak akan ada kata telat panas bro. Seperti itu. Second wind Dicatat ya, second wind atau telat panas. Biasanya itu selalu dialami ya sama semua pemain biasanya. Tapi kalau kita udah teratur pemanasan yang baik, insya Allah aman bro. Jadi perbedaannya pemanasan antara olahraga dan olahraga yang lainnya
sama saja berarti ya, nggak ada perbedaan. Hampir sama saja, tidak ada perbedaan. Yang jadi perbedaan itu dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, berarti bedanya cuma benar dan tidak, salah dan benar. Nah, itu dia. Untuk pemanasan bisa dilakukan dengan rentan waktu atau hanya dengan repetisi. Oh, pemanasan yang baik itu tidak bisa diukur dengan waktu, karena pemanasan itu harus diukur dengan kualitas dan kuantitas. Kalau misalkan manajemen waktunya itu nggak masalah, makin lama pemanasan itu makin bagus. Tapi ingat tetap setelah kita melakukan pemanasan dengan baik dan benar, itu alangkah baiknya kita turunin lagi. Nah, penurunan untuk mendapatkan kondisi second wind itu antara sekitar 10-15 menit. Jadi misalkan contohnya gini, Bro Ari, kita misalkan main pertandingan sepak bola atau futsal atau apapun olahraganya itu misalkan jam 8. Alangkah baiknya kita melakukan pemanasan itu jam 7.15 atau jam 7.30 melakukan pemanasan, dan startnya 15 menit, kita berhenti 15 menit sebelum pertandingan, itu yang baik. Jadi kata telat panas itu nggak ada, bro. Kembali lagi ke telat panas. Telat panas, second wind. Nah, ini nih, dulu waktu saya belajar pun ada perdebatan tentang ini, satu masih masalah pemanasan ya, bagusnya lari dulu atau pemanasannya dulu. Oke. Nah, itu masih ada perdebatan dulu itu, saya teman-teman saya ya, dengerin. Jawab. Oke. Sebelum menjawab itu, gini bro, harus kita jelaskan bahwa lari itu, jogging itu bagian dari kardio. Ya. Oke. Sebelum melakukan kardio, alangkah baiknya si otot kita tuh udah elastis dulu. Berarti baiknya pemanasan dahulu, baru lari, bukan lari baru pemanasan. Karena kenapa? Saat lari kita membawa 100% berat bobot badan kita bergerak, dan otot belum panas tapi udah dipaksa untuk bergerak. Kemungkinan cederanya lebih besar, bro. Jadi baiknya pemanasan dahulu baru lari, bukan lari baru pemanasan. Oh, gitu. Saya juga sering berdebat nih sama teman-teman, sekelompok teman berolahraga nih. Soalnya ada yang nanya muridnya, dia, "Pak, kita mau mulai olahraga, pemanasan dulu, peregangan dulu." Nah, itu bedanya apa kira-kira? Sebetulnya untuk warming up dan peregangan otot itu hampir sama, bro. Cuman peregangan otot ini bagian dari pemanasan. Betul. Itu. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Peregangan sama pemanasan itu, jadi peregangan itu bagian dari pemanasan. Jadi jangan nanya lagi nih ke teman-teman, "Pak, pemanasan dulu, peregangan dulu." Ya, pemanasan dan peregangan, itu dia berarti ya. Kemudian nih, tadi udah dengan pemanasan semua. Nah, ketika sebelum melakukan olahraga nih, bagusnya kita makan dulu atau mengosongkan perut dulu? Oke, ini ya bro ya, banyak yang bilang kalau misalkan orang Sunda bilang itu kilikiben. Ya, oke. Kilikiben. Olahraga yang baik itu makan yang baik sebelum olahraga itu minimal 2 jam. Untuk makan berat ya bro, misalkan nasi atau apa 2 jam. Itu 2 jam sebelum olahraga. Misalkan kita mau olahraga jam 4, makan itu baiknya jam 2. Jam 2 itu lebih baik. Karena kenapa? Si tubuh nanti bakal mencerna makanan kita itu menjadi tenaga dan siap digunakan. Terjadi masalah kelikiban karena seperti ini bro. Kita makan karbohidrat dengan porsi yang banyak, waktu olahraganya mepet. Nah, jadi si perut ini nanti bingung. Dia mau mencerna makanan dulu, apa mau memproses udara di dalam perutnya, maka terjadi naik asam lambung. Makanya jadi kilikiben bro. Kilikiben itu. Jadi si perut juga bisa bingung bro. Ya, bukan hanya pikiran saya yang bingung. Iya. Memilih siapa, cewek yang mana yang ini. Perut juga sama. Jadi ketika kita sebelum olahraga melakukan makanan berat, dia waktunya tidak pas. Iya. Ya. Misalkan 15 menit sebelum olahraga kita makan dulu nasi padang, ngaliwat misalkan ya. Terus futsal. Waduh. Itu saya juga pernah merasakan itu ya. Itu insya Allah jackpot bro, jackpot itu. Jackpot. Nah, jadi gitu. Nah, buat makanannya nih, apakah buat sehat berarti ya, untuk sehat? Apakah kita harus mengkonsumsi makanan yang seperti orang-orang diet nih, yang cuman apa? Digramasi gitu ya, di porsi gitu, atau netral aja, normal kayak yang lain gitu? Alangkah baiknya kalau misalkan makanan yang kita akan konsumsi sebelum olahraga itu gizi, porsinya sesuai bro, antara protein, karbohidrat dengan vitaminnya. Baiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita telat makan, misalkan nggak keburu makan,
minimal 30 menit sebelum sebelum kita olahraga berat itu diganti karbohidratnya, bukan karbohidrat kompleks tapi karbohidrat ringan, pisang dan itu boleh digunakan kalau misalkan kita kepepet aja. Gitu. Makanya manajemen waktunya untuk seorang atlet itu harus baik, bro. Tapi bukan hanya seorang atlet ya, buat semua kesehatan juga sama kesehatan ya. juga sama. Nah, tips nih buat kalian yang sering olahraga berat nih, bro nih. Buat yang sering olahraga berat, baiknya setelah olahraga dan setelah melakukan pendinginan kita ganti, bro, makanannya. Jadi kita kembalikan tenaga kita minimal itu dengan jus alpukat. Biar tenaga kita langsung bisa recovery, pulihnya agak cepat. Jadi nggak cepat lemas setelah olahraga. Jus alpukat. Itu tipsnya ya. Jus alpukat berarti tukang jus siap-siap diserbu sama para atlet. Bukan rezeki juga kan, bro? Bukan rezeki juga ya, itu. Setelah ini saya akan buka jus alpukat. Tadi kan udah pemanasan, kemudian saat berolahraga, terus makanan yang harus dikonsumsi dan rentang waktunya ketika kita mau makan dan mau berolahraga sudah dijelaskan. Kemudian nih kita masuk ke cooling down atau pendinginan. Okay. Coba gimana? Oke, setelah kita melakukan olahraga berat, alangkah baiknya pendinginan ini tuh dilakukan hampir sama seperti warming up. Kembali lagi melakukan gerakan yang sama seperti warming up. Go on pain, terasa sakit baru tahan. Jangan ngasal, bro. Karena takutnya si otot saat dipakai itu nggak kembali ke tempat semula. Wah, itu parah, bro. Pasti. Sakit itu. Pasti. Oke. Nah, setelah pendinginan ada lagi sih yang dilakukan para atlet biasanya ya. Itu PNF. Ya, PNF. PNF itu dilakukan secara berpasangan. Itu lebih baik lagi. Jadi si otot semakin rileks, si otot bisa kembali ke posisi semula lagi. Terus kita siap beraktivitas lagi setelah itu. Begitu, bro. Jadi untuk cooling down berarti seperti itu ya. Jadi hampir mirip ketika kita melakukan pemanasan ya. Hampir mirip. Jadi kita mengembalikan lagi otot-otot yang sudah dikerjakan, sudah bekerja ototnya, kita kembalikan lagi ke posisi awal seperti semula. Biar nggak pegel juga, bro. Biar nggak pegel. Kan di suasana seperti ini ya. Sekarang ini masa pandemi seperti ini, saya pun merasakan olahraga sekarang itu agak sulit ya, mungkin cuman bisa melakukan ini bersepeda kemana-mana. Saya kan contohnya nih, olahraga saya kan golf, kemudian rally mobil, MotoGP, kemudian mancing. Nah, kira-kira olahraga yang cocok untuk pada saat pandemi seperti ini apa ya? Olahraga yang cocok untuk pandemi seperti sekarang ini, bro, itu biasakan olahraga yang tidak terlalu banyak orangnya, bukan olahraga tim. Jadi untuk menghindari kontak fisik, gitu kan. Salah satu yang bagus itu lari. Apalagi lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Bener juga. Itu, bro. Itu lari dari kenyataan. Kalau kalian sudah pusing, lari saja. Cukup satu, modal sepatu dan kaki. Lari dari kenyataan, insya Allah ya. Sulit. Oke, jadi olahraganya biasakan olahraga individual. Kalau misalkan olahraga individualnya kita tidak bisa pergi ke gym, ke lapang terus berapa, kita bisa lakukan olahraga di rumah. Seperti kalau punya treadmill nih, treadmill aja, bro. Nah, tips untuk melakukan treadmill nih. Kan biasanya treadmill mahal-mahal ya? Ya, buat harus ke gym kan. Harus ke gym apalagi, beli mahal apalagi. Saya punya tips satu buat treadmill nih. Apa itu, buat teman-teman nih ya, bro. Kalian cukup satu meja, dorong ke dinding, dan kaos kaki sama sabun. Nah, satu lagi. Mau tahu caranya? Gimana tuh, bro? Nih, sabunnya kalian simpan di lantai, ya olesin, kalian pakai kaos kaki, pegang mejanya, dorong. Itu treadmill kearifan lokal, bro. Mantap. Aduh, bro. Itu yang bagus, bro. Silakan kalau yang mau lakukan.
tips dari saya. Ya, Ya. bagus bro. Ya, Kemudian apalagi nih, apalagi? ya seperti lari, kalaupun misalkan olahraga bisa dilakukan di rumah itu bisa bro. Workout at home namanya, gaya ya bro ya, bisa Inggris ya. Workout at home. Seperti apa misalkan kita lakukan squat di kursi, kita bisa lakukan push up, sit up, back up, bisa kok lakukan di rumah. Jadi nggak selalu harus kita keluar ke lapang, nggak harus. Bisa dilakukan di rumah juga kok. Banyak sekarang aplikasi yang mendukung untuk itu. Oh iya, banyak. Hindari kontak fisik, apalagi dengan mantan bro. Wow, Jangan. mantan, hai mantan. Wah, terima kasih banyak Bro Sandi. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini nih, yang kira-kira sudah berapa jam, puluh jam nih, kira-kira ada apa kesimpulannya atau pesan-pesan sedikit buat teman-teman jika ingin melakukan olahraga pada masa pandemi atau kita mau berolahraga dan belum tahu pemanasan seperti apa, pelindungan seperti apa, nutrisi apa yang harus dimakan, kira-kira ada nggak? Oke, untuk kalian yang misalkan mau mulai olahraga lagi di masa pandemi seperti ini, biasakan melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas yang berat. Terus kebutuhan nutrisi kalian harus tercukupi. Seperti itu Pak Ari. Terus lakukan olahraga sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Jangan seperti ini Pak Ari, biasa main kerambol pengen main bowling. Susah itu. Susah itu. Kerambol segede gini, bowling segede gini. Ya. Biasa megang gini, semegang gini. Sulit. Ya. Oke, buat teman-teman seperti itu aja. Tetap lakukan olahraga tiap hari. Ingat kualitasnya. Yang penting tetap sehat agar bisa melakukan kegiatan harian dengan nyaman, dengan enak. Seperti itu Bro Ari. Jadi seperti itu. Ya, semoga ini semua bermanfaat bagi teman-teman semua pecinta olahraga, para pecinta olahraga, para kaum olahraga. Ngerinya. Sekian perbincangan hari ini bersama Bro Sandi, pelatih basket SMA SMK Al Marwah. Nah, ketemu lagi di lain waktu bersama saya Mang Ewo dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.